Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Dwi Hovifa, NIM 2201245 dari Prodi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengamatan tulang fetus mencit dengan larutan alizarin merah. Larutan alizarin merah digunakan untuk mengamati pengujian teratogenik pada tulang fetus mencit. Larutan alizarin terdiri dari alizarin merah dan KOH 1%. Alizarin merah mewarnai tulang sejati menjadi warna merah tua keunguan hingga dapat diamati dengan jelas bentuk tulangnya. Alizarin merah pada tubuh fetus hanya mewarnai tulang karena adanya ikatan alizarin merah dengan mineral kalsium pada tulang membentuk kelat kalsium. Sedangkan KOH menyebabkan fetus menjadi transparan. KOH bekerja dengan menghidrolisis jaringan lunak sehingga menyebabkan jaringan transparan, sehingga mempermudah pengamatan skeletal. Pengamatan osifikasi tulang merupakan indikator yang baik untuk mengetahui sifat teratogen senyawa dan merupakan indikator keterlambatan pertumbuhan fetus. Alizarin digunakan untuk pengamatan skeletal dengan cara 2/3 fetus direndam dalam larutan alizarin merah dan biarkan selama 2-3 hari. Sesekali digoyangkan agar fetus tidak lengket pada permukaan wadah. Batas fetus direndam hingga fetus menjadi transparan dan menunjukkan tulang berwarna merah. Fetus yang direndam dengan alizarin harus diperhatikan setiap harinya, melihat perkembangan peluruhan daging pada fetus agar tidak terjadi kondisi di mana fetus hancur karena ketebalan daging dan otot masing-masing fetus berbeda dan membutuhkan waktu yang berbeda untuk luruh. Berikut adalah perendaman fetus pada larutan alizarin, di mana fetus direndam dengan larutan alizarin hingga tenggelam. Fetus disarankan untuk direndam di dalam pot salep dikarenakan fetus yang mudah rusak jika sudah transparan dikarenakan jaringannya sudah lunak. Pengamatan perkembangan skeletal meliputi pertumbuhan skeleton secara umum, perkembangan kerangka sumbu atau aksial seperti vertebra, kosta, dan sternum, serta perkembangan kerangka anggota tubuh atau apendikular. Berikut adalah tulang vertebra yang akan diamati pada larutan alizarin. Nah, yang pertama itu ada PH itu phalanges, MC itu metacarpa, CV itu cervical, TV itu thorax, LV itu lumbar, SV itu sakral, CUV itu caudal. Selanjutnya kita masuk ke tengkorak dan anggota geraknya, di mana ada RU itu tulang rusuk, ada H itu humerus, ada IP itu tulang intraparietal, ada P tulang parietal, ada F tulang frontal, ada N itu tulang nasal, ada MN itu mandibular, ada U itu tulang ulna, ada R itu tulang radius, ada FI itu tulang fibulanya, ada TI itu tulang tibianya. Dan yang terakhir itu ada tulang sternum. Nah, setelah dijelaskan beberapa jenis tulang fetus, umumnya pertulangan pada fetus mencit normal. Pada tulang tengkorak terdapat sepasang tulang parietal, satu tulang intraparietal, sepasang tulang frontal. Pada kerangka wajah terdapat satu tulang nasal, satu tulang premaksila, dan satu tulang mandibula. Pada tulang vertebra meliputi 7 tulang cervical, 13 tulang toraks, 6 tulang lumbar, 4 tulang sakral, 2 tulang caudal, 6 tulang sternum, dan 10 tulang rusuk. Sementara itu, pada tulang anggota gerak atas meliputi 2 pasang tulang ulna, 2 pasang tulang radius, sepasang tulang humerus, 4 tulang metacarpus, 4 tulang palang anterior. Pada anggota gerak bawah meliputi sepasang tulang femur, sepasang tulang fibia, sepasang tulang fibula, dan 4 tulang palang posterior. Senyawa metabolit sekunder yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan tulang pada fetus mencit umumnya berasal dari kelompok senyawa yang memiliki sifat teratogenik,
yaitu senyawa yang dapat menyebabkan malformasi atau gangguan perkembangan pada embrio atau fetus. Beberapa contoh senyawa yang dikenal memiliki efek tersebut meliputi: yang pertama itu ada alkaloid. Beberapa alkaloid seperti yang terdapat pada tanaman tertentu bisa bersifat teratogenik. Contohnya adalah alkaloid dari tanaman tembakau yang bisa menyebabkan malformasi pada tulang. Saponin merupakan metabolit sekunder yang terdapat pada banyak tumbuhan. Paparan saponin dalam dosis tinggi dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan embrio, termasuk pertumbuhan tulang. Selanjutnya ada senyawa triterpenoid, di mana senyawa ini juga diketahui memiliki efek teratogenik pada hewan percobaan, termasuk mencit. Beberapa triterpenoid dapat mengganggu proses osifikasi atau pembentukan tulang pada fetus. Selanjutnya ada senyawa kumarin. Senyawa ini ditemukan dalam beberapa tanaman dan dikenal dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan embrio, termasuk pertulangan tulang. Adapun penyakit tulang pada fetus, yang pertama itu ada osteogenesis imperfecta, adalah penyakit genetik yang menyebabkan tulang menjadi sangat rapuh dan mudah patah. Ini disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkodekan kolagen tipe 1, protein utama dalam matriks tulang. Selanjutnya, displasia skelet adalah kelompok kelainan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tulang dan tulang rawan. Contohnya termasuk akondroplasia yang menyebabkan dwarfisme. Yang ketiga ada rickets pada fetus yang terjadi ketika ada kekurangan vitamin D, kalsium, atau fosfor selama kehamilan yang mengganggu proses mineralisasi tulang. Selanjutnya ada congenital scoliosis, terjadi karena malformasi vertebra yang dapat terjadi selama perkembangan embrionik. Ini adalah bentuk kelainan tulang belakang yang bisa menyebabkan tulang belakang melengkung secara abnormal. Selanjutnya, metaphyseal dysplasia. Ini adalah kelompok kelainan yang mempengaruhi metafisis, bagian tulang panjang yang tumbuh cepat, yang menyebabkan deformitas pada pertumbuhan tulang panjang. Nah, itulah pemaparan materi mengenai pengamatan tulang fetus mencit dengan larutan alizarin. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching.